Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan yang terus akan menjadi renungan buat kita, yang semakin meneguhkan kita sehingga kita semakin mengerti apa yang Tuhan maksudkan dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-29. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-29 dikatakan demikian. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, banyak sekali orang-orang mengklaim bahwa dirinya adalah anak-anak Tuhan. Dia adalah pengikut Kristus. Dia adalah orang Kristen. Tetapi sekalipun banyak orang mengklaim bahwa dirinya adalah anak-anak Tuhan, tetapi apakah kita tahu bagaimanakah seharusnya anak-anak Tuhan itu hidup? Kalau kita mengklaim bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, apakah kita tahu apa yang harus dilakukan, kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Nah, ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan buat kita hari ini. Dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-29. Dan mungkin sebelum ayat firman Tuhan ini. Kalau kita menyebutkan bahwa diri kita adalah anak-anak Tuhan, apakah yang seharusnya kita lakukan? Bagaimanakah kita harusnya hidup sebagai anak-anak Tuhan? Kalau kita menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, seharusnya kita harus hidup di dalam Tuhan. Makanya saudara-saudara, di ayat yang ke-28 sebelum firman Tuhan dikatakan, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Anak-anak Tuhan yang mengklaim dirinya bahwa dia adalah anak-anak Tuhan, maka dia harus tinggal di dalam Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa dirinya adalah pengikut Kristus, dia harus tinggal dalam Kristus. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah maksudnya tinggal dalam Kristus? Banyak orang kurang mengerti. Kita tinggal di dalam Kristus atau Kristus itu sendiri tinggal di dalam kita. Artinya saudara-saudara, kalau kita hidup bersama dengan Kristus atau Kristus hidup bersama dengan kita, berarti kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan dalam kehidupan. Jadi kita harus benar. Itu yang harus kita lakukan. Makanya saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi tidak benarlah saudara-saudara kalau kita mengatakan bahwa kita adalah anak Tuhan, sementara kita tidak berperilaku atau melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau engkau benar-benar adalah pengikut Kristus, maka engkau harus melakukan apa yang diinginkan oleh Kristus. Hidup benar. Menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang pemurah. Menjadi orang yang ramah. Menjadi orang yang penuh dengan kasih. Kita harus memiliki rasa yang bisa dirasakan oleh orang lain. Kalau orang lain bergembira, maka kita harus bersuka cita. Kalau orang lain menderita karena pergumulan kehidupannya, kita juga harus bergumul dan menderita dengan penderitaan orang lain. Itulah hidup di dalam Kristus. Dan itulah yang dikehendaki Kristus kepada kita.
Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita adalah anak-anak Tuhan, sementara kita adalah orang-orang yang jahat, hidup dengan penuh kejahatan, kekejaman, membunuh, memfitnah, menghina, menganiaya, memperlakukan orang dengan tidak baik, jauh daripada apa? Dari kasih Tuhan. Dan bagaimana mungkin saudara-saudara orang mau mengikut Kristus melalui kita kalau dalam kesaksian kehidupan kita menjadi orang yang kasar, penuh dengan kebencian, perkataan kita tidak ada yang baik, bahkan tindak tanduk kita selalu menyakiti, merendahkan, dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Apakah Kristus akan disembah? Apakah Kristus akan dimuliakan oleh orang lain? Kalau engkau berani mengatakan bahwa kau adalah anak Tuhan, maka lakukanlah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya saya bingung saudara-saudara, banyak orang juga mengklaim, orang-orang Kristen yang mengklaim. Saya sebenarnya geli melihatnya, walaupun banyak ya ada pendeta yang tidak setuju atau tidak bersama dengan pemahaman yang saya pahami. Ya, kalau dikatakan apakah kau sudah diselamatkan, banyak orang selalu mengatakan, aku yakin sudah diselamatkan. Pertanyaannya kepada kita, apakah bukti orang-orang yang sudah diselamatkan? Apakah orang-orang yang diselamatkan adalah orang yang kejam, orang yang sadis, penjahat, pembunuh, dan tidak ada kasih? Itukah orang-orang yang diselamatkan? Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, orang yang sudah diselamatkan Kristus, maka tunjukkanlah keselamatanmu itu dalam tindak tandukmu, dalam perkataanmu, dalam sikapmu, dalam kelakuanmu. Itu yang harus bisa kita tunjukkan. Kalau kita berani menyatakan bahwa kita sudah diselamatkan, berarti hidup kita sama seperti Kristus, hidup penuh dengan kasih. Bukan hanya memikirkan dirinya sendiri. Karena Kristus tidak memikirkan dirinya. Bahkan dia menyangkal dirinya, mengosongkan dirinya hanya untuk menyelamatkan kita. Dia buang jauh-jauh kehormatan sorganya hanya untuk mendapatkan kita. Bahkan dia hidup dengan hina. Sementara banyak orang, saudara-saudara manusia, kita ini sebenarnya sampah, tapi selalu mengaku-ngaku bahwa diri kita ini adalah orang yang suci, sempurna, baik, dan sebagainya. Sehingga kita tidak bisa lagi bergabung dengan orang-orang yang lain itu. Bayangkan Kristus yang suci, yang tidak berdosa itu mau meninggalkan sorganya untuk tinggal bersama-sama dengan kita, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hina. Tapi kita justru menjauhkan diri dari orang-orang karena kita merasa bahwa kita adalah orang yang lebih baik dari dia, lebih hebat, lebih tinggi levelnya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita, makanya dikatakan oleh firman Tuhan sekali lagi, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi lakukanlah yang benar, tanda engkau sudah lahir darinya. Lakukanlah kasih, maka engkau benar-benar adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Saya juga yakin ketika saya percaya, menyerahkan diri, dan mengakui bahwa Yesus mati dan sudah bangkit mengalahkan kematian dan dosa kita, kita sudah diselamatkan. Tetapi ingat, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar dengan benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu begitu indah sekali, mengingatkan kami bahwa orang-orang yang hidup di dalam Tuhan akan kelihatan dari kehidupannya yang benar. Kalau kami hidup dalam kebenaran, bahwa benar-benarlah kami sungguh-sungguh lahir daripada Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah dengarkan firman Tuhan, hiduplah dalam kebenaran, menandakan atau mencirikan bahwa engkau adalah orang yang sudah diselamatkan. Dan Kristus tinggal bersama dengan kita. Sampai ketemu besok. Salam.